Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang RPL, tentunya pecahan dari teknik informasi komunikasi. Jadi dari teknik informasi komunikasi itu ada beberapa macam seperti RPL, multimedia, teknik komputer dan informatika, teknik komputer dan jaringan, administrasi sistem jaringan. Jadi banyak untuk teknik komputer dan informatika yang harus kita kuasain. Langsung saja kita akan membahas materi soal kita. Ini kegiatan belajar 2, soalnya lanjutan dari kegiatan belajar 1. Ini langsung saja kita bahas. Untuk merealisasikan agar komponen tujuan proyek dapat tercapai, maka pelaksanaan proyek membutuhkan tahap-tahapan. Tahap-tahapannya di sini yang disebut dengan istilah untuk merealisasikan agar komponen tujuan proyek dapat tercapai. Yang pertama, yang A adalah proyek informasi, B sistem informasi, yang C program, yang D manajemen informasi, yang E proses. Di sini karena mintanya tahap-tahapan untuk merealisasikan, jadi yang paling tepat adalah program. Soal berikutnya itu soal nomor 2. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan analisis aspek bisnis atau manajemen? A. Mempelajari infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki perusahaan dan tingkat efektivitas penggunaannya selama kurun waktu tersebut. Yang B. Menganalisis kemungkinan-kemungkinan diperlukannya penambahan sistem di kemudian hari atau sistem upgrading sehubungan akan diimplementasikan teknologi baru. Yang C. Proyek yang bersifat pembangun jaringan infrastruktur teknologi informasi menyangkut hal-hal mulai dari pengadaan dan instalasi komputer sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan LAN dan WAN. D. Mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek ke arah penyelesaian sesuai dokumen perencanaan. Yang E. Mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan mulai dari aspek historis, struktur kepemilikan, visi, misi, kunci keberhasilan usaha, ukuran kerja, strategi dan program. Karena di sini mintanya analisis ya, analisis. Jadi yang paling tepat adalah yang harus mempelajari karakternya dulu semuanya di sini. Ada misinya, visinya, kunci keberhasilan. Itu jawaban yang paling tepat. Soal berikutnya nomor 3, seorang pengembang memperkenalkan atau menguji coba sebuah sistem informasi baru, tetapi tidak meninggalkan sistem yang telah ada atau existing. Pendekatan yang dilakukan oleh pengembang tersebut adalah A. Pendekatan paralel, yang B. Pendekatan cut off, yang C. Pendekatan big bang, yang D. Pendekatan serial, yang E. Pendekatan bisnis serial. Yang paling tepat di sini adalah pendekatan paralel. Kita tinggal melanjutkan saja lagi. Pengembang sistem informasi harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan software yang dikembangkan dan kebutuhan dari klien. Sifat pengembangan ini dikenal dengan istilah A. Invisibility. Ini invisibility ya, bukan invisible tapi invisibility. Yang B. Conformity, yang C. Complexity, yang D. Flexibility, yang D. Dependability. Kalau yang invisibility ini coba kita bahas. Invisibility ini adalah sebuah proyek software proyek software
kemajuannya tidak bisa dapat dilihat secara langsung dan berbeda. Misalnya seperti pembuatan jembatan. Contohnya misalkan pembuatan jembatan ya, kita buat saja kemajuannya tidak dapat secara langsung dan berbeda. Contohnya seperti pembuatan jembatan seperti itu. Kalau yang complexity ini memiliki lebih banyak kompleks dari proyek fisik, termasuk dari sisi biayanya. Proyek fisik termasuk dari sisi biayanya. Nah, ini kalau kompleks city ini proyek fisik termasuk dari sisi biayanya. Jadi produk software memiliki lebih banyak kompleksitas daripada proyek fisik termasuk dari sisi biayanya. Kalau flexibility ini software yang dapat diubah dengan mudah. Software yang dapat diubah dengan mudah. Biasanya dilihat sebagai kelebihan. Nah, ini kalau yang flexibility, kalau conformity di sini sesuai pengembangan sistem informasi. Kita tuliskan di sini pengembangan software. Software. Nah, pengembangan software harus sesuai kebutuhan. Jadi yang paling mendekati, nah di sini kan karena mintanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B, conformity, pengembangan software sesuai dengan kebutuhan. Soal berikutnya yang nomor 5, yang tidak termasuk bagian dari tahapan perencanaan proyek. A, mengkaji tujuan, perencanaan, strategi, dan taktik perusahaan. Yang B, mengidentifikasi proyek-proyek sistem. Yang C, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem. Yang D, menetapkan kendala proyek sistem, batasan biaya, waktu, umur, ekonomi, peraturan yang berlaku. Yang E, melakukan studi kelayakan. Yang tidak termasuk bagian dari tahapan perencanaan itu adalah melakukan studi kelayakan. Yang nomor 6, proses utama dalam tahap ini adalah mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek ke arah penyelesaian sesuai dokumen perencanaan. Yang A, monitoring. Yang B, controlling. Yang C, executing-nya. Yang D, initiation. Yang E, closing. Kalau monitoring itu seperti pengawasan ya. Itu ini. Kalau monitoring yaitu pengawasan. Kalau controlling pemantauan. Execution
mengarahkan. Initiation. Surat biasanya disebut dengan SPK atau surat perintah kerja. Kalau yang closing ini penutup ya, closing atau merapikan arsip maupun dokumentasi. Jadi kemungkinan yang karena di sini mintanya adalah mengarahkan dan mengelola pelaksanaan. Mengarahkan ya, ini mintanya mengarahkan. Yang mengarahkan di sini adalah execution. Untuk soal nomor 7, penganggaran biaya yang menggabungkan estimasi biaya sumber daya yang dibutuhkan, paket pekerjaan, dan biaya-biaya kegiatan lainnya sehingga membentuk suatu rencana biaya yang sistematis. Penanganan biaya tersebut termasuk dalam biaya A. Cost budgeting, B. Cost control, C. Cost estimasi, yang D. Cost planning, yang E. Cost control. Coba kita tulis ya, kita jabarkan dulu. Cost budgeting kita tulis yaitu penganggaran biaya. Nah, biar lebih mempermudah kita untuk memahaminya. Kalau cost control ini adalah pengendalian biaya. Kalau estimasi, cost-nya adalah berarti estimasi biaya. Kalau masih bingung apa itu estimasi biaya, mungkin kita tuliskan biasanya harga yang dibutuhkan. Terus kalau cost plan ini sudah perencanaan ya, rencana biaya. Nah, kita sampai sini saja cukup karena sudah mengetahui jawabannya yang tepat di situ, karena mintanya penganggaran biaya. Nah, di sini kan ada namanya penganggaran biaya, sudah berarti cost budgeting. Biar memperhemat waktu, jadi sudah kita tahu jawabannya, langsung kita centang. Soal berikutnya nomor 8, yang tidak termasuk aktivitas dalam proyek manajemen plan. Yang A, merangkum kebutuhan dan keinginan klien. Nah, yang di sini karena mintanya tidak ya. Terus memastikan batasan pekerjaan serta membuat uraian pekerjaan. Yang B, menunjuk tim analisis, dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau di luar perusahaan konsultan. Merinci unit-unit pekerjaan, menentukan urutan pekerjaan, estimasi sumber daya, estimasi durasi, finalisasi, jadwal proyek, estimasi biaya, menentukan masing-masing kegiatan, menentukan proses yang baik dan standar mutu yang disepakati. Karena di sini tidak termasuk aktivitas, yang gak nyambung adalah ini ya, menunjuk tim analisis, dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau di luar perusahaan konsultan. Ini yang kurang tepat. Tim analisis harus dari luar. Sekarang soal berikutnya nomor 9, manakah di antara kegiatan berikut ini yang termasuk dalam tahap execution? Nah, yang ini tadi ya, execution sudah kita bahas, yaitu mengarahkan. Oke, kita cari di sini yang mengarahkan. A, melaksanakan proses pembelian dan pengadaan barang dan jasa. Mempengaruhi, menentukan, merinci, memberi masukan. Di sini yang mengarahkan adalah melaksanakan proses pembelian dan pengadaan barang dan jasa yang paling tepat.
Soal berikutnya nomor 10, salah satu model analisis yang paling baik digunakan untuk melakukan pemilahan terhadap pengembangan sistem informasi dilihat dari tingkat kepentingan prioritas bagi perusahaan sehingga dapat ditentukan sistem mana saja yang harus segera dibangun dalam kurung jangka pendek dan sistem mana saja yang dapat dikembangkan di kemudian hari dalam kurung jangka menengah maupun jangka panjang. Yang A. Portfolio Can, B. Business Process, C. BCG Metric, D. Strategi Distinction Model. Yang E. R Value Model. Biasanya menggunakan ini ya, strategi distraction model. Oke teman-teman, kegiatan belajar 2 sudah kita bahas. Mungkin kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya, itu kegiatan belajar 3. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.